Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Salam kopi tanpa gula, segelas kopi sejuta inspirasi. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan bonsai kelapa media air. Oke. Jadi di sini sudah ada dua bahan bonsai kelapa media air yang akarnya sudah cukup bagus ya. Nah, bisa dilihat teman-teman. Di akarnya sudah cukup besar-besar dan panjang, bahkan di bawahnya sudah mulai melekuk ini. Yang atas sudah mulai agak kecoklatan. Oke. Jadi untuk usia ini lebih awal ya, mungkin beda lagi 1 bulan dibandingkan dengan yang ini. Nah, jika teman-teman rajin dalam proses penyayatan, seperti ini contohnya, rajin. Jadi teman-teman akan mendapatkan daun yang lebih bagus, dalam artian daunnya itu tidak tinggi ya. Nah, kalau ini kan tinggi dia. Kenapa bisa tinggi? Itu karena saya tidak melakukan proses penyayatan pada bahan yang ini ya. Sedangkan yang ini saya rajin lakukan proses penyayatan. Jadi kita dapatkan hasil yang lebih bagus dibandingkan dengan yang tidak kita lakukan proses. Tapi tidak apa-apa, itu hanya membuat proses akan lebih panjang dibandingkan dengan yang ini ya. Jika yang ini prosesnya nanti paling kita tinggal tunggu akar sudah maksimal, mungkin di usia 5-6 bulan kita pindahkan ke media padat. Sedangkan yang ini, walaupun kita sudah lakukan proses sayat mawar, namun kalau tidak dilakukan perawatan lanjutan, dia akan tinggi seperti ini ya. Mungkin usianya ini sekitar 2 bulan teman-teman. Jadi kita harus proses lagi, kita buang sayatan mawar yang sudah mulai mengering ini. Lalu untuk air biasanya dia akan berkurang seperti ini ya. Berkurang, sebelumnya segini, dia akan berkurang terus menurun. Jadi kita tinggal menambahkan air saja agar akar-akar bagian atas juga tetap mendapatkan air. Mungkin untuk masalah sayat mawar tidak ada masalah buat teman-teman. Sepertinya teman-teman sudah sangat paham tentang sayat mawar ya. Oke. Nah, ini inti dari sebuah pembuat bonsai kelapa, yaitu proses penyayatan tapis sayat. Nah, kita nanti bandingkan dengan yang lebih rutin di proses ya. Di sisi lain, pemilihan bibit atau bibit yang digunakan juga sangat berpengaruh besar dalam pembuatan bonsai kelapa ya. Memang kadang ada bibit yang susah dibikin daunnya kecil, dan memang ada tanpa disayat itu daunnya langsung kecil dan kerdil. Namun rata-rata sebagian besar itu harus melakukan proses penyayatan. Oke. Nah, ini lagi. Bahkan di sisi belakang sini, yang ini saya lakukan proses tebas ekstrim ya, karena terlalu panjang. Oke, lakukan pada dua sisi. Sudah dipotong. Nah, nanti kita akan mulai lagi pada tunas baru ini ya, untuk mendapatkan daun yang kecil. Jadi kalau bisa dilihat dulu, kita bandingkan. Nah, jadi antara daun pertama ini dengan ini arusnya segini ya. Kalau kita bandingkan, segini dia keluar daun. Namun karena kita tidak lakukan penyayatan, jadi daunnya tinggi seperti ini. Nah, dari segi akar juga bisa
membedakan ya, karena dari bibit bisa juga berpengaruh pada proses pertumbuhan akar. Biasanya jika bagian sambungan dari bonggol ke batoknya itu besar, biasanya dia akan menghasilkan akar-akar yang besar berbanding dengan bagian penyambung itu kecil, dia akan hasilkan akar yang lebih kecil juga. Jadi untuk nutrisi biasanya saya tambahkan micin pada botol-botol ini sejumput 1 minggu sekali untuk menambah nutrisi. Dan jika memang sangat masih di usia yang 1-2 bulan, itu tidak perlu ditambahkan micin ya, karena nutrisi masih cukup dari batoknya gitu teman-teman. Nah, beginilah penampakan dari setelah kita sayat, hilangkan sisa sayat mawar dan masih tetap tinggi ya, dan ini juga yang lebih terawat. Jadi ini sudah mulai tumbuh juga, kita lakukan proses penyayatan lagi. Nah, jadi jika setelah dilakukan penyayatan, dia akan lebih bisa turun ya, dia kemper, dia nanti tunas barunya pun akan tumbuh lebih kecil teman-teman. Jadi untuk tahap selanjutnya ini akan menuju tahap pengamplasan, pemernistan, dan ganting media. Oke, untuk saat ini cukup sekian teman-teman, kurang lebih. Dan tentunya saat usia-usia seperti ini, batok-batok seperti ini sebaiknya jangan dikasih sinar, karena jika terkena sinar dia akan patah ataupun retak, sehingga jika sudah retak otomatis gas di dalamnya ini membuat nutrisinya akan busuk ya. Ini untuk saat ini akan saya buang aja ini. Pokoknya di usia-usia di bawah 8 bulan itu jangan sampai terkena sinar yang terlalu panas. Itu sangat rentan sekali kegagalan dalam proses membuat bonsai kelapa teman-teman. Oke. Nah, sip. Oke, sekian saja video kali ini teman-teman. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman pemula dan kawan-kawan sobi. Salam satu hobi. Terima kasih sudah menonton. Salam satu hobi, salam kopi tanpa gula. Terima kasih.